Halo teman-teman, kembali lagi di Inside Tekno. Kali ini, kita akan membahas topik yang serius tapi super penting yaitu kebijakan tanpa data. Apa sih bahayanya? Yuk simak di video kali ini. Pernah dengar istilah evidence-based policy? Ini adalah pendekatan kebijakan yang mengandalkan data dan fakta, bukan sekadar asumsi atau intuisi. Tapi, masalahnya, di Indonesia, masih banyak kebijakan yang dibuat tanpa data akurat. Menurut artikel dari Kumparan, kebijakan tanpa data itu ibarat kompas tanpa arah. Bisa dibayangkan kan? Kita mau ke utara, tapi malah ke selatan. Nah, ini yang terjadi saat kebijakan dibuat tanpa dasar yang kuat. Contoh nyata? Saat pandemi COVID-19, banyak kebijakan yang dibuat tanpa data lengkap. Alhasil, kebijakan tersebut seringkali tidak efektif dan malah menimbulkan masalah baru. Padahal, dengan data yang akurat, pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat. Tapi, mengapa sih data begitu penting? Pertama, data membantu kita memahami masalah secara menyeluruh. Kedua, data memungkinkan kita membuat prediksi yang lebih akurat. Dan ketiga, data bisa menjadi alat ukur untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa data, kita hanya mengandalkan tebakan. Dan tebakan teman-teman seringkali salah. Lalu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan evidence-based policy di Indonesia? Salah satunya adalah ketersediaan data. Masih banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki data lengkap atau bahkan tidak mempublikasikan data secara transparan. Selain itu, ada juga masalah kompetensi SDM dalam mengolah dan menganalisis data. Ini yang perlu diperbaiki jika kita ingin maju. Tapi, jangan khawatir, ada harapan. Beberapa instansi sudah mulai menerapkan pendekatan berbasis data. Misalnya, BPS, Badan Pusat Statistik, yang terus berupaya menyediakan data akurat untuk mendukung kebijakan pemerintah. Selain itu, ada juga inisiatif dari berbagai NGO dan lembaga penelitian yang membantu mengumpulkan dan menganalisis data. Teman-teman, selain itu, ada satu hal yang sering terlupakan yaitu partisipasi publik. Ya, kita sebagai masyarakat juga punya peran penting dalam menyediakan data. Misalnya, dengan mengisi survei atau melaporkan masalah di sekitar kita. Semakin banyak data yang terkumpul, semakin baik kebijakan yang bisa dibuat. Jadi, yuk, kita mulai lebih peduli dengan data dan kebijakan di sekitar kita. Selain itu, teknologi juga bisa menjadi solusi. Dengan adanya big data dan AI, pengumpulan dan analisis data bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Contohnya, penggunaan data real-time selama pandemi untuk memetakan penyebaran COVID-19. Ini membuktikan bahwa kolaborasi antara teknologi, data, dan kebijakan bisa memberikan hasil yang luar biasa. Tapi ingat, teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah kesadaran dan komitmen kita semua untuk mendukung kebijakan berbasis data. Jadi, mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik dengan data yang akurat dan transparan. Nah teman-teman, gimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian Indonesia sudah siap untuk menerapkan evidence-based policy? Atau masih ada tantangan besar yang harus diatasi? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi seputar teknologi, informasi, dan sains terbaru dari Inside Tekno. Oh iya, buat kalian yang ingin dukung channel ini lebih jauh, kalian bisa bergabung di membership kita dengan harga mulai dari Rp9.900 saja. Dengan bergabung, kalian akan mendapatkan badge loyalitas eksklusif, akses ke video khusus pelanggan di atas 5 menit, serta bisa menonton video lebih awal sebelum dipublis. Yuk, klik tombol gabung dan nikmati konten eksklusif dari Inside Tekno. Sampai jumpa di video berikutnya.